kawan, kalian sudah pernah lihat balapan yang seperti ini? Namanya skilot, yaitu berseluncur di atas lumpur dengan menggunakan sebuah papan. Kata kakek, awalnya permainan ini merupakan kebiasaan nelayan di pesisir pantai Lekok Pasuruan saat laut sedang surut. Biasanya, nelayan mencari kerang di pasir berlumpur ini. Pantai di sini surutnya jauh dan berlumpur. Jadi nelayan sulit beraktivitas dengan berjalan kaki maupun menggunakan perahu. Kemudian digunakanlah papan dan mereka berlomba-lomba berselancar untuk mendapatkan tangkapan kerang yang paling banyak. Sejak itulah, skilot menjadi tradisi bahkan menjadi kegiatan lomba tahunan masyarakat di sini. Meskipun mandi lumpur dan bikin kaki pegal, tapi permainan ini sangat menyenangkan. Teman di rumah mau mencobanya? Teman, kemarin waktu pelajaran IPA, Bu Guru membahas soal kepiting. Nah, kami jadi penasaran nih buat belajar mengamati kepiting di habitatnya. Kebetulan sekali, daerah kami merupakan pesisir dengan hutan bakau yang luas. Inilah habitatnya kepiting uca atau biasa disebut kepiting fiddler. Kepiting ini mempunyai peranan penting dalam lingkungan perairan bakau. Dia punya kebiasaan mengambil sedimen tanah dan menyaringnya untuk mencari makanan. Setelah itu, dia membuang sisa sedimen dalam bentuk bola-bola kecil. Kebiasaan inilah yang membuat tanah teraduk dan kaya akan kandungan oksigen. Untuk mengamati tingkah lakunya, kami harus menangkap beberapa nih. Asik, aku dapat. Menangkap kepiting harus hati-hati ya. Kalau terdesak, dia akan menggunakan capitnya sebagai alat pertahanan. Salah-salah bisa dicapit kita. Kan sakit. Yo, aku bilang foto ibu. Kepiting uca mempunyai satu ciri yang unik, teman. Si jantan dari kepiting ini mempunyai salah satu capit yang sangat besar dan berwarna cerah. Bahkan beratnya hampir sama dengan berat tubuhnya. Nah, capit yang besar ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian betinanya. Unik kan? Teman di rumah, kenapa kepiting jalannya miring? Nah, sekarang kami mau buat percobaan nih. Kita belajar bersama yuk. Biar seru, kita buat balapan pakai lintasan bambu saja ya. 1, 2, 3. Teman, kepiting mempunyai 5 kaki berpasangan yang bentuknya bengkok. Kaki kepiting tidak mempunyai sendi, sehingga hanya bisa melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki kepiting akan bergerak menggunakan ujung kakinya. Gerakan miringnya dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya ada 10. Gak kebayang kan kalau kakinya bisa jalan maju mundur, bisa-bisa keserimpet nanti. Bagaimana? Seru dan menyenangkan ya belajar sambil mengamati langsung di alam. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalian semua pasti sudah gak asing lagi dengan alat transportasi yang kami naiki ini. Yap, delman. Angkutan tradisional yang menggunakan tenaga kuda. Tahukah kalian kalau sebutan delman diambil dari nama penemunya, yaitu Insinyur Charles Theodore Delman. Beliau adalah seorang insinyur ahli irigasi yang mempunyai bengkel besi di pesisir Jakarta tempo dulu. Oh iya, kami mau berangkat latihan pramuka nih. Kebetulan dapat tumpangan gratis dari Paman. Paman adalah salah satu kusir delman yang masih bertahan. Masyarakat di sini masih menjadikan delman sebagai alat transportasi kebanggaan karena biayanya yang terjangkau. Mandek Pak Le. Naik mawon. Antar suan bade. Iya, weh. Mari dinterna. Tolong jep eno, kapele, padele. Nggih.
Siap, Paman. Habis latihan pramuka, Bolang ambilkan tapel atau sepatu kudanya. Hayo, sekarang Bolang ingin bertanya pada kalian di rumah nih. Siapakah Lord Baden-Powell? Seluruhnya. Ya. Ya. Yap, pinter. Ia adalah Bapak Pramuka Dunia. Eits, tapi kalian tahu gak siapa Bapak Pramuka Indonesia? Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Berkat jasa beliaulah gerakan pramuka berkembang dan bermanfaat seperti sekarang. Ada berbagai macam tingkatan dalam kegiatan pramuka. Di usia kami sekarang, kami masuk dalam tingkatan pramuka penggalang. Kegiatan pramuka beraneka ragam, teman. Ada baris berbaris, latihan sandi dan semapur, tali temali, dan kegiatan alam. Pramuka penggalang mempunyai kode kehormatan yang tertuang dalam Trisatya dan juga kode moral yang tertuang dalam Dasa Dharma Pramuka. Sebagai pramuka, kami harus menjalankan keduanya dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa menjadi generasi muda Indonesia yang bermanfaat untuk masyarakat. Teman, mengikuti kegiatan pramuka memang banyak manfaatnya. Karena gerakan pramuka mempunyai tujuan luhur yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ada 4 nih diantaranya. Yang pertama, pramuka bertujuan menjadi generasi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti saat ini, sebelum mulai kegiatan, kakak pembina akan memimpin kita untuk berdoa supaya kegiatan kita lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Yang kedua, pramuka mengajarkan kita menjadi generasi muda yang disiplin. Anak pramuka harus disiplin, ya. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat. Gerak. Yang ketiga, pramuka membentuk karakter patriot bangsa, yaitu menjadi generasi muda yang cinta dengan Indonesia. Yang terakhir, pramuka mengajarkan kita untuk menjadi generasi muda yang berakhlak mulia, seperti menjadi polisi cilik. Kami membantu teman-teman untuk menyeberang jalan ke sekolah. Nah, hal kecil seperti ini bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Teman, inilah hutan bakau di desaku. Sabuk hijau yang mendatangkan sejuta manfaat buat masyarakat di sini. Kata kakekku, dahulu di sini sangat gersang dan tidak ada tumbuhan. Bahkan abrasi setiap tahun semakin mendekat ke pemukiman. Untung saja pada tahun 1982, ada seorang bernama Pak Mukarin mulai menanam bakau di sepanjang bibir pantai di sini. Orang tungku. Ambil pisan pemandangan ya. Iya. Iya. Enggak malah pisan, ya. Kang, daun Sarip. Siapa kan? Dari aku. Lang piye iki lang, Sarip ilang lang. Wes kon tenang ae kene iki tondo ae ndek batangi kene. Ya lang, aku denger tok. Batangnya mangrove ya. Ojo mangrove iki dilindungi. Kene nggae lumpur ae dek batangi. Duh, Syarif. Kok pakai acara hilang segala sih? Di Pramuka, kami sering mengikuti kegiatan mencari jejak di alam bebas. Banyak sandi-sandi yang kami pelajari dan praktekkan di sana. Di sini merupakan kawasan lindung hutan bakau. Makanya, sulit sekali menemukan batu dan rumput. Kami pakai tanda arah saja menggunakan lumpur. Syarif pasti mengerti kok. Kita buat tanda panah dan silang di batang-batang pohon bakau ini. Tanda panah untuk berjalan dan tanda silang berarti tidak boleh dilalui. Kabeh kon tarek. Sepertinya sudah lengkap nih petunjuknya. Syarif pasti menemukan kita. Semoga dengan bekal ilmu pramuka dari sekolah, kamu bisa membaca jejak kami.